janjian mau ngopi, ngobrol penting bersama dua narasumber yang luar biasa. Saya mau WhatsApp dulu, saya mau ngabarin kalau saya sudah sampai di sini. Nah, Solo Bos, ngobrolin era sekarang ini yang semua udah serba digital. Penasaran gak sih kalau sebuah perguruan tinggi swasta dalam menghadapi era digital yang penuh tantangan ini? Dan kira-kira apa sih yang perlu dilakukan? Apa sih peluang ya yang bisa diambil dalam perkembangan digitalisasi ini? Penasaran nggak transformasinya seperti apa? Yuk ikutin saya. Solo Bos, sekarang akhirnya saya sudah bersama dengan dua narasumber di Universitas Surakarta dan tepatnya sekarang saya ada di ruang Wakil Rektor. Nah, di sebelah saya ini sudah ada narasumber kita yang luar biasa. Selamat pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi. Semangat ya, Pak? Semangat. Oke, kalau di sebelah sini ada Bapak Budi Purnomo. Beliau selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Institusi dari UNSA sendiri ya Pak ya. Baik. Kemudian yang di sebelah saya persis, beliau adalah Pak Agus Riyatmoko. Beliau selaku Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan dan Umum dari UNSA. Masih. Gimana kabarnya Pak hari ini? Baik. Luar biasa ya. Sehat ya Pak? Sehat, semangat. Semangat. Cuaca di Solo kadang panas banget, kadang dingin banget. Ya. Jaga stamina semua ya. Jaga stamina. Ini lagi banyak batuk juga kan ya? Sedikit ya. Iya. Kira-kira kesibukannya apa nih Pak akhir-akhir ini? Ya, bidang akademik sedang mempersiapkan reakreditasi institusi dari kita sekarang adalah di baik, nanti menuju baik sekali di tahun depan. Kemudian untuk akreditasi program studi dari B, ya, artinya itu menggunakan ukuran 7 standar. Kita mau menggunakan instrumen konversi, nanti akan menjadi baik sekali. Ya, itu dengan 9 standar. Wow. Ini yang sedang kita kerjakan sekarang ini. Sedang diproses ya Pak ya? Iya, betul. Luar biasa. Itu butuh waktu berapa lama Pak? 3 bulan untuk ya? tiap-tiap program studi dan sekitar 1 tahun untuk institusi. Oke. Ya. Kalau Pak Agus sendiri kesibukannya apa nih Pak? Kalau saya di kebetulan fokusnya di bidang keuangan dan SDM khususnya dan umum itu umum dulu kita infrastruktur di UNSA kita semua baru kita benahi, kita bangun lagi beberapa fasilitas-fasilitas yang sedang kita kembangkan dan perbaiki dan terkait juga nanti kaitan mendukung prasarana digitalisasi perguruan tinggi nanti. Kemudian kalau keuangan sebenarnya tidak ada banyak perubahan, justru baru memikirkan cara-cara mudah bagaimana nanti memberikan kemudahan kepada mahasiswa di dalam pembiayaan. Kemudian kalau SDM tentu kita banyak sekali dosen muda yang sekarang kita dorong untuk bagaimana mereka untuk meningkatkan kompetensi yang itu mendukung pada karirnya, Mbak. Yang akhirnya nanti akan mendukung kaitannya dengan akademik ya? Akademik medical. Yeah. Oke, tadi Pak Agus sempat membahas soal digitalisasi juga ya. Ini kan sekarang apa ya, pendidikan ini memang sudah bertransformasi begitu masifnya, khususnya dalam bidang digitalisasi. Kira-kira dalam proses transformasi pendidikan saat ini ada tantangan yang paling berat atau mungkin paling terasa gitu Pak? Mungkin Pak Budi bisa jawab. Baik, ya. Jadi dari sisi sarana prasarana sudah kami siapkan, ya, ada namanya SIAKAD, ya, Sistem Informasi Akademik. Kemudian juga nanti terkait dengan itu, kemarin Mbak Rektor sudah menandatangani di bawah pengawasan dari LL Dikti Wilayah 6 untuk siap melaunching digitalisasi kampus. Ya, jadi dari Jawa Tengah nanti launchingnya dari Universitas Surakarta. Dan kita akan bekerja sama dengan salah satu
provider ya dengan vendor yang sudah ternama dan sudah teruji, dan itu dapat lisensi juga dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dan insya Allah nanti dalam bulan-bulan depan akan saya kabari untuk Anda untuk dalam hal melaunching program digitalisasi kampus se-Jawa Tengah, khususnya untuk PTS nanti akan di-launching di Universitas Surakarta. Wow, luar biasa sekali. Jadi memang ini proses dan untuk bisa menghadapi tantangan tersebut ya? Betul. Ya, ini apakah bagian dari langkah-langkahnya juga atau ada langkah-langkah yang lain nih Pak dalam menghadapi tantangan digitalisasi ini? Baik, tentu kita sosialisasikan dengan dosen, karyawan, dan juga mahasiswa bagaimana mereka harus migrasi ya, artinya merubah budaya ya, dari yang tadinya serba kertas, print out, sekarang menjadi paperless begitu. Dan juga semangat yang ada, kita sekarang sudah dengan Mbak Rektor mensosialisasikan dan mulai menerapkan budaya kreatif ya, kreatif dalam bahasa Inggris. Kemudian yang C yang pertama adalah kolaboratif ya. Ya, kemudian R-nya adalah responsible, kemudian I-nya adalah entrepreneurship, kemudian E itu agile ya, jadi harus lincah gitu. Kemudian T adalah trustworthy, bagaimana kita bisa dipercaya dengan stakeholder. Kemudian yang I adalah inovatif, ya. Kreatif saja tidak cukup, tapi harus inovatif, ya. Kemudian V-nya adalah visioner, ya, gitu. Jadi dan yang terakhir adalah entrepreneur, karena ini adalah salah satu visi UNSA tahun 2030, yakni menjadi universitas unggul berbasis kewirausahaan menuju standar internasional. Wow, ini menarik sekali ya. Maksudnya ini bagian dari programnya UNSA juga. Yang kreatif tadi setelah dijabarkan ternyata begitu sangat detail dan benar-benar sebuah langkah-langkah yang hebat untuk bisa menghadapi dunia digital yang lebih berkembang lagi. Karena kan dari tahun ke tahun pasti apalagi Indonesia Emas ya, kita menghadapi Indonesia Emas juga harus semakin siap gitu. Ini ada hubungannya juga dengan ketika mahasiswa sudah kuliah di sini, kemudian nanti pasti mereka selalu akan punya cita-cita nih. Mereka nih mau kerja di perusahaan yang favorit, mau buka usaha, atau mau apa. Nah ini kira-kira dari UNSA sendiri membekali seperti apa Pak, kalau boleh tahu? Mungkin Pak Agus atau Pak Budi? Baik. Monggo. Ya, siap. Ya, baik. Jadi selaras dengan program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, kita sangat mensupport dari gagasan Mas Menteri. Ada 8 kegiatan yang sudah kita ikuti. Yang pertama adalah kampus pengajar. Jadi dari apapun program studinya, silakan mengajar selama 1 semester ya, di satuan pendidikan, bisa dari sekolah dasar sampai ke SMA atau SMK. Dan selama 1 semester mengajar itu, nanti meninggalkan kampus, tetapi sepulangnya itu akan dikonversi ke dalam mata kuliah itu sebanyak 20 sampai 24 SKS. Ya. Kemudian juga kita ada program student mobility. Ya. Kita sudah bisa transfer kredit, ya, kita bisa kuliah di universitas partnership di dalam negeri maupun di luar negeri, yang juga nanti SKS-nya diakui, begitu. Berarti ada kerjasama ya Pak ya? Betul, betul. Kemudian untuk kewirausahaan kita sedang membangun juga sistem startup, ya, startup gitu, dan bekerjasama dengan UMKM
yang ada di Solo Raya khususnya, yang di bawah binaan Mbak Rektor juga. Di sini. Jadi itu yang akan disiapkan untuk menghasilkan lulusan yang cakap, yang kompeten, yang juga tidak mempermasalahkan suatu ketika akan usaha sendiri, menjadi entrepreneur, menjadi pegawai, ataupun bekerja di sektor pendidikan. Betul, apalagi memang zaman sekarang tuh anak muda kalau lulus pengennya kerja di startup dulu nih. Kerja di aplikasi dulu, usahanya tuh usaha yang yang bergerak di bidang online gitu Pak, digital gitu, dan itu menjadi daya tarik tersendiri untuk anak muda yang mungkin fresh graduate, yang pengen punya pengalaman di dunia digital seperti itu. Lalu kemarin saya dengar bahwa UNSA ini baru saja mengganti atau mungkin update struktur dari kampusnya. Apakah itu menjadi salah satu langkah atau strategi dari UNSA sendiri? Dan apa yang dilakukan dari UNSA mungkin dari segi internalnya dulu nih Pak? Baik, memang betul ini kebetulan periode 2023-2027 ini struktural baru sudah terbentuk dan ini sudah berjalan hampir 5 bulan, cukup efektif kaitannya bagaimana mencapai visi tadi, visi yang sudah disampaikan oleh Pak Budi, sehingga kelengkapan-kelengkapan di dalam strukturisasi ini terutama kita menambahkan tadi biro teknologi dan informatika kaitannya dengan digitalisasi perguruan tinggi tadi, itu nanti termasuk yang akan menghandle juga kelas-kelas yang sifatnya tadi secara infrastruktur, kelas digital yang akan di launching insya Allah Agustus nanti Mbak. Tahun ini ya Pak ya? Ya, Agustus kita sudah siap. Jadi nanti kaitannya dengan kesempatan mahasiswa-mahasiswa yang sebetulnya tidak terbatas, yang mahasiswa yang sedang bekerja atau tidak bekerja. Kemudian yang terus kita bangun adalah di bidang inovasi dan kewirausahaan. Ini adalah mengimplementasikan tadi yang MBKM tadi yang disampaikan Pak Budi, adalah kaitannya dengan kegiatan-kegiatan magang mahasiswa. Kemudian kita juga mengundang banyak praktisi sekarang ini, praktisi untuk turut mengajar. Ini yang juga dikontrol oleh bagian inovasi dan kewirausahaan untuk mengajar di tempat kita. Kemudian inovasi yang lain kaitannya dengan biro yang cukup baru adalah kita juga akan menggunakan semacam tempat praktek berwirausaha yang tadi bisa startup salah satunya juga. Kemudian yang kedua yang sedang kita siapkan adalah nanti proses produksi sampai proses pemasaran, yaitu kopi. Wow. Ada kopi, nanti kalau mau ngopi boleh ke UNSA Pak. Sedang kita siapkan. Di luar itu tentunya kaitannya dengan kegiatan-kegiatan tadi, organisasi-organisasi di setiap fakultas. Ya, setiap fakultas tadi kita dorong. Jadi dari mulai kaprodi dan dekan itu kita berikan target untuk segera menyiapkan tambahan-tambahan pendidikan yang di luar kurikulum itu. Misalnya sekarang ini, kalau di Fakultas Ekonomi disiapkan juga mereka akan dibekali praktek-praktek perpajakan misalnya kan, termasuk juga ada itu bursa efek dan lain sebagainya dengan tadi yang kolaboratif tadi, sehingga nanti mahasiswa mendapatkan sertifikasi tambahan. Kemudian otomatis kalau di bidang teknik informatika maupun teknik komputer itu seperti sudah dilakukan oleh Mbak Rektor juga, itu kaitannya dengan kita memiliki lisensi dari satu teknologi yang dari Amerika, sehingga nanti kita bisa sertifikasi dari sana. Di misalnya Fakultas Hukum sama Fakultas Hukum itu kita siapkan juga nanti sertifikasi kaitannya dengan apa yang dia magang, khususnya magang di Fakultas Hukum ini banyak ini kita dengan Kongres Advokat Indonesia, kemudian dengan Pengadilan Tinggi Karanganyar dan lain sebagainya. Sehingga secara kolektif semua komponen organisasi di periode 2023-2007 di bawah kepemimpinan Mbak Rektor Astrid Widian ini, kita betul-betul akan menggerakkan ini untuk menuju misinya di 2030 tadi, menjadi perguruan tinggi yang unggul dan itu menuju standar internasional. Nah, internasional ini kita sudah awali
terbaru ya Pak Budi. Terbaru kemarin kebetulan saya keluar kota, kita habis MOU kemarin ketemu tamu dari Madagaskar. Wow. Dari Madagaskar ini ada sekitar 10 atau 12 orang kemarin, para dosen dari sana untuk membangun kerjasama baik pendidikan maupun pusat penelitian di sana, dari perguruan tinggi negeri di sana. Minggu depan saya dengan Mbak Rektor ada rencana visit juga untuk tanda tangan MOU ke Malaysia, ada 2 perguruan tinggi. Eropa ada beberapa yang sudah kita upload nanti untuk kerjasama. Nah artinya ketika kita globalisasi dan digitalisasi ini juga akan membiasakan mahasiswa nanti student exchange atau pertukaran. Nah ini semua harus turut dikendalikan ataupun didorong oleh semua para yang sedang mengemban amanat di struktural, mulai dari Kaprodi, dari biro-biro, sampai bahkan juga kita yang di direktorat. Mungkin itu Mbak. Oke, itu tadi dari segi internalnya ya Pak. Kalau eksternal kampusnya nih Pak, dari perubahan struktur yang kemarin sudah dilakukan. Saya barangkali kalau eksternal kampus tentu ini yang cukup menarik. Kita tahu ya, begitu luar biasa rektor kita, Mbak Rektor ini banyak kegiatan yang kita lihat tuh, kita yakin itu menjadi satu dampak yang positif ya, bahwa karena beliau kemanapun juga membawa nama UNSA dan lain sebagainya. Demikian juga tentunya pihak eksternal nanti ini memberikan kesempatan masyarakat kita ini seluas-luasnya untuk bisa mengembangkan diri melalui pendidikan tinggi di UNSA yang saya setuju tadi. Ini juga kita jelas ini kesempatan kita bersama masyarakat, kita terus memperaih perspek 2000 di tahun 45 nanti, yaitu kita menuju Indonesia Emas. Betul. Ini adanya di generasi-generasi yang hari ini yang mempersiapkan diri untuk masuk kuliah, dan UNSA akan siap mengantarkan, Mbak. Mantap. Tadi sobat Bapak membahas soal ngopi, kita ngopi dulu ya. Ini kan kita ada di konsep ngopi, ngobrol penting. Biar obrolannya agak lebih santai, kita sambil ngopi. Monggo Pak, monggo. Baik, emang tadi obrolannya sangat menarik. Saya jadi kayak pengen kuliah lagi nih jadinya. Siap, nanti kita cerita yang terakhir ya. Iya, langsung ambil S2 di sini bisa ya Pak ya? Oh bisa, tapi kita cerita yang terakhir tuh. Oke, karena saya ngobrol langsung sama Bapak dan saya jadi tertarik nih buat kuliah lagi. Tapi kalau mungkin buat Sobat Solopos yang penasaran, kenapa nih harus kuliah di UNSA? Mungkin Pak Budi atau Pak Agus yang menjawab. Ya, baik. Jadi di UNSA ini kita sangat fleksibel. Yang pertama, bagi fresh graduate yang mau menempuh reguler pagi, jadi kelas reguler seperti biasa, Senin sampai Jumat di office hours, itu perkuliahannya. Kemudian juga bagi yang sudah bekerja, kita ada kelas sore sampai malam. Jadi sepulang bekerja bisa kuliah. Ya, khususnya adalah pada hari Jumat dan Sabtu, gitu. Kemudian juga kita sudah borderless ya, Jadi dengan sistem hybrid ya, kita di sini dalam waktu yang sama di kelas itu dosen mengajar, tapi di sisi lain itu juga bisa online bagi mahasiswa yang letaknya jauh di sana, begitu. Bahkan kita sekarang sedang mengembangkan sistem digital yang sedang dirancang begitu dan mau di launching, sehingga sudah tidak ada hambatan lagi bagi calon mahasiswa baru yang berminat kuliah di sini karena kefleksibelan dari metode dan sistem pembelajarannya. Luar biasa. Jadi kalau misalnya buat Sobat Solopos yang sibuk nih seharian kerja gitu, tapi bisa ambil kelas sore ya? Ya, betul. Kelas sore? Atau kelas khusus, Mbak. Jadi atau kelas khusus, itu selain kelas sore itu datang ke kampus maupun online, yang kelas khusus itu yang dekat kita layani. Jadi ada kelompok-kelompok, kalau misalnya sekarang ini yang paling banyak itu di FISIP dan di Fakultas Hukum. Ini para pegawai-pegawai yang betul-betul apalagi sudah menjabat gitu ya. Iya. Ada penjabat, ada perwira juga, ada perwira polisi dan lain sebagainya. Dan saya pikir ini untuk polisi di Solo Raya ini paling banyak ambil di Fakultas Hukum S1 maupun S2.
baik level yang menengah maupun sampai level perwira. Kemudian juga praktisi-praktisi lain, kalau di FISIP itu juga sama, mereka yang mulai dari lurah jadi sampai camat, sampai bahkan kepala-kepala dinas beberapa yang belum S2 ambil S2 atau yang bawah tadi belum S1 S1. Itu kalau yang di dekat ini bisa kita layani, kita kalau ada kelompok kita bisa membentuk kelas di sana. Ini fleksibilitas, dan apalagi tadi akan kita modifikasi dengan hybrid tadi. Sehingga border-border ini bisa kita atasi dengan sistem digital tadi, proses belajar mengajar yang tentunya itu tidak akan lepas dari kaidah-kaidah akademiknya. Jadi Solo Pos monggo nanti teman-teman juga gitu kan. Kita tunggu gitu kan. Khususnya di ilmu komunikasi ya. Di ilmu komunikasi kita di FISIP ya Pak, atau di IT monggo di dan sebagainya. Jadi lebih fleksibel ya Pak ya untuk kuliah di sini. Jadi ini kan masih dalam proses penerimaan mahasiswa baru ya, untuk tahun ajaran 2023-2024. Mungkin kalau misalnya Sobat Solo Pos yang tertarik dan kayak dengan obrolannya jadi kayak pengen banget kuliah di UNSA, mungkin bisa disampaikan untuk syarat-syaratnya, ada jurusan apa aja yang ada di UNSA Pak? Baik, kita penerimaan mahasiswa baru ditunggu sampai 30 Agustus. Ya, kita memiliki 12 program sarjana S1 dan 2 program magister. Program sarjana dikelompokkan ke dalam 6 program ilmu sosial yang meliputi program studi ekonomi, yakni manajemen dan akuntansi. Kemudian ada FISIP yang meliputi ilmu komunikasi, administrasi publik, dan satunya adalah di administrasi negara. Lalu untuk yang lain adalah ada program studi sastra Inggris. Jadi, sedangkan untuk kelompok eksakta ini yang pertama adalah arsitektur, kemudian teknik sipil, kemudian teknik mesin, lalu ada teknik informatika, dan juga ada sistem komputer. Sedangkan yang 2 di pasca atau tingkat magister adalah magister ilmu hukum dan magister administrasi publik. Waduh, lengkap sekali jurusannya Pak ya. Oke deh, kayaknya memang makin kesini obrolannya bikin kita makin tertarik untuk kuliah lagi. Kayaknya semangat untuk melanjutkan pendidikannya tuh semakin berkobar gini, apalagi dengan banyak program dari UNSA yang kemarin habis mengembangkan strukturnya, kemudian bekerja sama dengan pihak luar dan kampus-kampus di luar negeri juga bikin kita jadi wah kayaknya asik nih kuliah di sini. Nah, satu lagi Mbak. Apa nih Pak? Jadi kemudahan dalam pembayaran UKT ya, uang kuliah ini. Jadi hanya dengan 3 juta saja di awal itu sudah bisa kuliah di sini. Waduh, sangat dengan terjangkau. skema nanti untuk pembayaran UKT itu bisa dicicil seperti itu. Nanti polisinya dari bidang keuangan. Jadi, tadi saya ceritakan di awal tadi bahwa kita sedang terus formulasi memberikan fleksibilitas. Jadi UNSA ini salah satunya kan kembali kaitannya dengan mencapai berkontribusi pada negara untuk untuk menyongsong generasi emas ini, maka juga kita memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tentunya ada keringanan-keringanan ya. Jadi ini kadang-kadang ada kesan memang kelas kita memang untuk kepada masyarakat kelas kampus yang merakyat lah gitu. Dalam arti tidak terlalu tidak terlalu mahal di sini. Jadi cukup sangat terjangkau dan masih dilengkapi dengan kebijakan kita cukup fleksibel di dalam pembayaran dalam perkuliahan nanti. Bisa menambahkan Pak Gus? Ya, kami juga menerima mahasiswa KIP ya. Jadi disupport 100% dari pemerintah, tentunya dengan kuota tertentu. Yang kedua adalah beasiswa dari Yayasan Perguruan Tinggi Surakarta yang menaungi Universitas Surakarta bagi mereka yang berprestasi di bidang olahraga, seni dan budaya. Tahun ini juga kami memberikan beasiswa 100% kepada
warga negara Madagaskar yang kemarin berkunjung ke sini. Jadi kuotanya adalah 1 program studi, 1 warga negara Madagaskar. Jadi ada 14 nanti yang rencana akan datang ke sini. Setelah itu akan diikuti dari negara-negara lain yang punya hubungan budaya dengan kita, dari Timor Leste dan juga dari ASEAN, ya, yang mau dirancang oleh Pak Werdua dan Bu Astrid, akan berkunjung ke Malaysia, ke Thailand Selatan yang masih perguruan tingginya peringkatnya itu masih di bawah Indonesia seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Ya, semakin seru dan ini terakhir ya Pak, ternyata waktunya juga sudah hampir habis. Yang terakhir, mungkin Pak Budi dan Pak Agus juga harus menjawab harapan untuk UNSA sendiri apa nih Pak? Mungkin buat Sobat Solopos yang semakin tertarik untuk melanjutkan pendidikannya lagi. Monggo, Pak Agus dulu. Ya, yang pertama jelas di bidang saya itu kaitannya dengan SDM. Ya, SDM ini jelas semua harus adaptif kaitannya dengan digital. Yang kedua, yang tidak kalah penting dan bahkan sangat penting, kemarin juga kita sudah mendorong untuk para dosen yang masih muda-muda ini untuk segera melanjutkan studi S3. Jadi S3 ini. Kira sekarang UNSA ini sudah memiliki doktor 20, kemudian yang sedang studi sekitar 20, dan kita harapkan nanti di 2030 ini kita sama-sama mentargetkan kita punya dokter itu bisa 50 sampai 60. Kebetulan ini Mbak Rektor juga sedang ambil studi dokter juga di Swiss ya. Jadi artinya kebetulan beliau juga sebagai rektor juga ayo yang belum dokter kita ambil studi S3. Memotivasi ya Pak ya. Memotivasi dan tentunya dari sanalah akhirnya kita berharap juga nanti untuk segera yang sekarang ini sudah di dokter-dokter yang sudah senior, Pak Dr. Budi, saya dan lain sebagainya, ya kita sudah mengarah untuk proses ke guru besarnya. Dan beberapa nanti kita dorong yang para dokter-dokter ini ya untuk mempersiapkan diri untuk mengurus ke profesornya, sehingga itu semua nanti akhirnya akan apa yang kita capai, target kita di 2030 nanti benar-benar mulai sekarang sudah progresnya bertahap dari segala lini, baik infrastruktur tadi, SDM kita persiapkan dengan baik. Siap. Pak Budi? Ya, 2030 masih sekitar 7 tahun lagi, dan usia UNSA sekarang adalah 25 tahun. Ibarat manusia itu sedang kuat-kuatnya, ya, sedang berpikir cermat-cermatnya begitu. Target dari kami Rektorat adalah yang pertama dari 230-an perguruan tinggi swasta yang ada di Jawa Tengah, kita akan menjadi 10 besar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dari masifnya program MBKM yang kita rancang, maka dalam 1-2 tahun ini kita mencoba untuk meraih MBKM Award, khususnya dari tingkat LL Dikti Jawa Tengah. Sehingga moto semboyan kita adalah UNSA The Rising University in Central Java. Jadi para calon mahasiswa, mari bergabung dengan Universitas Surakarta untuk meraih kehidupan yang lebih cerah, dan banggalah menjadi bagian dari kemajuan Universitas Surakarta. Wow, luar biasa. Buat UNSA Rising University of Central Java. Ini luar biasa sekali nih Sobat Solopos. Jadi yang tertarik ingin melanjutkan pendidikannya, mau S1, mau S2, langsung aja merapat ke UNSA ya Pak ya. Karena ada beragam program yang sungguh luar biasa, ternyata ada student exchange juga. Dan kita bisa mengembangkan potensi selain dari sisi akademik, tapi juga non-akademiknya benar-benar digali, dimatangkan supaya siap untuk bisa menghadapi Indonesia Emas di tahun 2045 nanti. Baik, terima kasih Pak Budi, Pak Agus atas waktunya. Sukses selalu untuk UNSA. Semoga semua langkah-langkah dan juga program-programnya bisa terlaksana dengan baik.
Oke, Sobat Solopas, itu tadi obrolan kita bersama dua narasumber yang luar biasa dari UNSA. Jadi buat Sobat Solopas yang pengen melanjutkan lagi studinya atau S1 atau S2 di sini, langsung aja merapat ke UNSA dengan beragam pilihan jurusan dan beragam juga model kuliahnya. Jadi stay tune terus di Ngopi, Ngobrol Penting di Radio Solopas. Welcome to Surakarta, the World Heritage City located at Central Java Province, Republic of Indonesia. As the main tourism center in Indonesia, Surakarta has exotic 3 centuries-old Kasunanan Palace and Mangkunegaran Palace, which are still standing strong, guarding Javanese culture as the spirit of Java with its noble values. Since 2021, Surakarta has been awarded as the most comfortable city in Indonesia from the Association of Indonesian Planning Experts. The cost of living in Surakarta is among the cheapest in Indonesia. National and international tourism, cultural, and culinary events are conducted every week throughout the year. City residents who are multi-ethnic, multicultural, tolerant, polite, and friendly are a guarantee for you to study at our campus, the University of Surakarta. The University of Surakarta or Universitas Surakarta is very strategically located. 30 minutes from Adi Sumarmo Solo International Airport, 20 minutes from Solo Balapan train station, 20 minutes from Tirtonadi bus station, and 20 minutes to the city center with free of charge transportation using Batik Solo Transbus. It makes a guarantee for you to be able to study and have daily activities safely, comfortably, and with fun. The University of Surakarta or UNSA has 12 bachelor's programs and 2 master's programs. The bachelor's programs include Public Administration, Communications, Management, Accounting, English Literature, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Informatics Engineering, Computer Systems, Civil Engineering, and Architectural Engineering. The master's programs include Master of Law and Master of Public Administration. UNSA is an educational institution that has been accredited by the National Accreditation Board for Higher Education, which aims to prepare professionals, civil servants, and entrepreneurs as qualified, creative, innovative, and virtuous Indonesian human resources. With a 5-story campus and equipped with an elevator, UNSA has teaching staff of academics and practitioners with qualifications of professors, doctors, and masters. Classrooms with air conditioning and LCD projectors, equipped with libraries, laboratories, as well as collaboration with dozens of leading universities, institutions, and industries from domestic and overseas. Every year, on average, 85% of graduates have got a job before graduation, and the other 15% become entrepreneurs and continue their studies to higher education levels. Let's join as a student of the University of Surakarta and achieve a better future.